Hai hai, dimanapun kalian berada, aku Dwi Rahayu dari Genteng Banyuwangi. Bagaimana kalian hari ini dalam keadaan sehat, diberkati? Saya berharap itu selalu ada dalam kehidupan kalian. Sekarang saya akan men-sharingkan bagaimana saya mengelola keuangan saya sejak awal saya bisa mengelola keuangan di tahun 1990 dan itu terus berlanjut. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai pada akhirnya aku menikah di tahun 2000. Di dalam pernikahanku aku dipercaya penuh oleh suamiku untuk mengelola keuangan. Jadi setiap bulan itu amplop itu langsung diserahkan kepada saya. Nah, seperti ini. Ini amplop yang baru diserahkan kepada saya ya, diberikan. Kemudian saya terima amplop ini dan saya lakukan yaitu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami 1 bulan yang lalu dan 1 bulan yang lalu Tuhan kami boleh tercukupkan. Dan hari ini Tuhan kami kembali menerima berkat-Mu. Biarlah berkat-Mu ini Tuhan juga akan mencukupkan kami di dalam 1 bulan ke depan. Karena kami tidak tahu Tuhan kebutuhan-kebutuhan di bulan ini, tapi kami percaya Tuhan akan berikan dan cukupkan sehingga sampai akhir bulan nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu dan kami kembalikan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, itu yang saya lakukan setelah saya menerima amplop ini. Dan setelah saya terima amplop ini, dengan perkembangan waktu ya, akhirnya saya dikaruniai seorang anak waktu itu. Nah, kemudian karena saya masih punya 1 anak, maka saya menuangkan kembali di amplop-amplop. Nah, amplop-amplop yang sama. Ya, ini pada waktu anak saya yang pertama. Itu saya tulis perpuluhan. Itu wajib ya. Saya tulis perpuluhan. Kemudian beras dan LPG. Beras dan LPG. Kenapa ini saya tulis beras dan LPG? Ini harus saya sisihkan karena ini adalah kebutuhan setiap bulan. Kemudian kebutuhan setiap bulan. Ya, kebutuhan setiap bulan ini apa? Ya, sabun, odol gitu ya, karena saya sudah berkeluarga, jadi kebutuhannya tidak seperti kemarin bedak dan konco-konconya atau teman-temannya, tapi sekarang kebutuhannya odol, sikat dan lain sebagainya gitu ya. Juga ya kebutuhan sabun, deterjen gitu ya, kebutuhan itu ya. Kemudian setelah beras LPG, karena saya hidup bermasyarakat, saya juga ikut PKK. Di dalam PKK itu ada arisan. Ada arisan PKK. Saya ikut di situ ya. Kemudian saya juga sisihkan untuk anak saya susu. Nah, ini susu saya sendirikan ya, susu. Kemudian karena kita butuh kesehatan, maka saya juga perlu BPJS. Dan tidak lupa menabung. Setelah menabung, kemudian kebutuhan tak terduga.
tak terduga. Dan saya juga belajar untuk masuk asuransi, ya, asuransi. Waktu anak saya masukkan di asuransi ini, ya, asuransi ini untuk pendidikan. Nah, ini amplop-amplop yang sudah saya buat, ya, amplop-amplop yang saya buat. Nah, ada yang ketinggalan. Saya tulis, yaitu saya tulis papa. Amplop apa ini? Kok saya tulis papa? Ini amplop bulanan yang saya berikan kepada suami saya. Jadi suami saya setiap bulan saya beri uang untuk pulsa, untuk bensin. Itu mesti, ya. Jadi khusus untuk bensin, pulsa itu saya beri. Jadi sisanya saya kelola di ini, di amplop-amplop, ya, di amplop-amplop ini. Nah, setelah ini, ya, semua saya kumpulkan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berkembang, ya, berkembang menjadi 10. Nah, ini 10 ini kemudian saya masukkan di dompet. Nah, dompet seperti ini, dompet plastik, saya masukkan di sini. Nah, saya tutup kalau sudah selesai. Nah, saya buat seperti ini. Nah, setelah saya buat seperti ini, baru nanti kebutuhannya apa, saya buka. Oh, hari ini saya harus memberi perpuluhan, maka uang ini saya keluarkan. Nah, itu yang saya lakukan. Dan dari sini, dari pola ini, ya, ini merupakan sebuah perkembangan dari pola saya yang pertama, ya, pola di tahun 1990. Dan ini kemudian ada pengembangan di tahun 2000, ya. Di tahun 2000 saya menikah, punya anak 1, jadi seperti ini. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu lagi ada satu tambahan amplop. Amplop apa? Yaitu karena saya kemudian punya anak 2, maka ada satu amplop yaitu SPP. Nah, kebutuhan SPP. Nah, ini satu amplop lagi saya masukkan di sini. Nah, inilah pola saya mengelola keuangan sampai hari ini, sampai di tahun 2021. Kenapa saya tidak menuliskan nominalnya? Karena di tahun 2000 sampai hari ini uangnya itu ada peningkatan. Nah, kalau ada peningkatan, maka akan bertambah juga uang yang ada di dalamnya, baik itu perpuluhan, baik itu beras, baik kebutuhan-kebutuhan yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, teman-teman, dari pengalaman ini saya mau menyampaikan bahwa mengelola keuangan itu tidak terlalu rumit, dan mengelola keuangan itu sesungguhnya hanya butuh komitmen. Apakah kita komitmen dengan apa yang sudah kita buat, ya. Kalau kita sudah tuliskan semuanya itu di amplop, ya konsekuen, ya, kita harus gunakan itu dengan sebaik-baiknya, ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita, ya, karena sewaktu-waktu bisa terjadi, ya, maka itulah yang akhirnya menolong kita untuk mendapatkan kebutuhan kita, karena kita sudah sediakan setiap bulan menabung. Tapi kalau menabung yang sekarang tidak 5.000 lagi, ya, di atas 5.000 pastinya, ya.
Oke teman-teman, itu yang dapat saya sharingkan hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat kalian semua, dan aku percaya apa yang aku lakukan akan menolong kalian bagaimana sih mengelola keuangan ya. Nanti aku akan sharingkan hal-hal berkenaan dengan keuangan lagi ya, bagaimana mengelola uang dengan ada tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa nanti dilihat ada video-videoku ya. Saya membuat video tentang keajaiban uang. Nah, keajaiban uang banyak hal ya, kisah bersedekah, kisah dan jangan lupa untuk lihat video-videoku ya. Sudah saya tuliskan, nanti ada di video ini sudah saya tuliskan, kalian bisa lihat di videoku bahwa ada banyak keajaiban berkenaan dengan keuangan ya. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Kalau ada komentar positif, tulis saja di komentar. Kalau ada sharing-sharing kalian yang menarik buat aku, terima, sehingga aku bisa juga membuat video buat kalian. Saya sangat berterima kasih banyak. Atensi kalian itu menjadi penyemangat bagi saya, dan kalian akan juga terberkati karena kalian sudah memberkati aku. Terima kasih. Akhirnya salam. Sukses. Dadah.